Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan iradah untuk datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, masih diberikan sehat afiat, masih disematkan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik dan mengakhiri dunia yang fana ini dengan husnul khatimah. Salawat serta salam kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita kepada iman dan Islam, menjadi wasilah turunnya hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan dan diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah pagi hari ini kita niatkan sekaligus i'tikaf di dalam masjid nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala, dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memperbaiki hidup kita, dunia akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang keluar dari rumahnya niat ke masjid untuk melakukan kebaikan, untuk taklim, untuk mengkaji dan mempelajari hal-hal yang baik, maka Allah akan memberi pahala seperti pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diganjar oleh Allah seperti ganjaran orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa taufiqihi wa hidayatihi wa ma'unatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ailatihi wa ila kiram wa ila jami'un ya ila wa khususan ila Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani Al-Syahir bi Abi Suzar rahimahullah fa'ana Allah bi ulumi ma fi darini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang salat Jumat, bagaimana tata cara, kaifiah, apa yang harus kita laksanakan, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam pelaksanaan salat Jumat. Pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan bab tentang salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Qala al-muallifu rahimahumullah nafa'ana Allah bi'ulumihim fid dharain amin. Faslun wa salatul aidaini, dan salat Aid Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun muakkadatun. Jadi hukum melaksanakan salat Id baik Idul Adha ataupun Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnat yang sangat dianjurkan. Kalau di kitab ini, di kitab matannya itu ada di halaman 11, baris keempat dari bawah.
Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnat yang sangat dianjurkan. Wa tushra'u jama'atan, dan disyariatkan pelaksanaan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah. Siapa yang disunahkan untuk melaksanakan salat Id? Limunfaridin, bagi seorang siapapun, wa musafirin, bahkan orang yang musafir, wa hurrin, orang yang merdeka, wa abdin, orang yang hamba sahaya, wa khuntha, yang khuntha itu yang kelamin ganda ya, wa mra'atin, dan bagi wanita. Tapi untuk wanita ini ada syaratnya. Wa mra'atin la jamilatin wala dzati hayatin. Yang disunahkan adalah seorang wanita yang tidak bersolek, berdandan sedemikian rupa, bahkan punya gerak-gerik yang menarik perhatian laki-laki sehingga timbul syahwat kepadanya. Jadi kalau seorang wanita yang cantik, yang bersolek, berdandan, kemudian lebay, apa namanya lebay? Apa Pak? Ganjen, ya ganjen, genit, dan seterusnya, itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Jadi biasa aja, niatnya lurus, berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha, gak usah macing-macing perhatian. Jadi kita punya keluarga, istri, anak perempuan, itu ajarkan untuk tidak berdandan yang mencolek ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Amal ajuz fatahdurul aida fi thiyabi baitiha bila tibin. Kalau seorang yang udah tua renta, ya nenek-nenek, itu menghadiri sholat Id dengan menggunakan pakaian sehari-hari, itu sunahnya, pakaian sehari-hari. Tapi kalau kita disunahkan pakai baju yang bagus, yang baru. Bahkan kalau kita baru beli baju, itu pakai dulu, jangan dicuci dulu. Kalau biasanya kita langsung ini ya, dicuci dulu ya. Tapi kalau untuk sholat Id kan biasanya kita beli dulu ya, beli baju baru kan, lebaran. Itu sunahnya pakai aja dulu untuk sholat itu, baru nanti dicuci. Ya, kita yakin bahwa pembuatan dan lain-lain sebagainya dengan cara yang bagus, yang halal, yang suci. Bila tibin, nah, jadi nenek-nenek ini tidak dianjurkan pakai wangi-wangian. Kalau kita disunahkan pakai wangi-wangian. Wa waktu salatil aidi ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Dan salat Id dapat dilaksanakan mulai terbit matahari sampai tergelincir. Jadi enggak mesti setengah 7, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh. Yang penting jangan sampai masuk waktu sholat duhur. Kalau sholat Idul Adha lebih baik diawalkan ya. Diawalkan. Karena apa? Biar cepat dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian wahia rakaatani, dan sholat Id itu dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah. Yahrumu bihima,
biniyatin idil fitri awil adha wa ya'ti bidu'ail iftitah. Kemudian orang yang melaksanakan sholat Idul Adha itu bertakbiratul ihram dengan niat sholat Idul Fitri atau niat sholat Idul Adha. Kemudian baca doa iftitah. Wa yukabbir fir raq'ah al-ula sab'an siwa takbiratul ihram. Kemudian di rakaat yang pertama takbirnya setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini tidak dihitung. Ya, fi raq'ah al-ula sab'an siwa takbiratul ihram. Takbir 7 kali selain takbiratul ihram, berarti jumlahnya 8. Ada yang dihitung takbiratul ihramnya. Jadi cuma 7. Tambahannya 7 dengan tambahannya. Padahal selain takbiratul ihram itu Allahu Akbar 7 kali, ditambah 7 kali. Berarti dengan takbiratul ihram 8 kali. Ada yang imam menghitung takbiratul ihram sehingga takbir tambahannya cuma 6 kali. Kemudian fi raq'ah ba'dahuma fi raq'ah asaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Kemudian setelah takbiratul ihram kita takbir 7 kali, kemudian doa iftitah Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Surat yang dianjurkan di rakaat pertama adalah surat Qaf, kemudian di rakaat yang kedua surat Al-Qalam kalau hafal. Kalau nggak hafal boleh Al-Ghasyiyah, Al-Lail. Kalau nggak hafal juga boleh surat apa saja. Nah, di sela-sela takbiratul ihram itu boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Boleh enggak? Ya. Bahkan tidak takbir yang 7 pun enggak apa-apa. Ini ada di suatu tempat imamnya lupa enggak baca takbir yang 7. Jadi setelah takbiratul ihram dia mungkin baca doa iftitah, kemudian udah baca bismillahirrahmanirrahim, mau baca Al-Fatihah. Makmumnya ada yang subhanallah, ngingetin. Ini kalau kita udah bahas dulu ya. Sunnah itu boleh diulangi ya, asalkan belum melaksanakan rukun berikutnya. Ya, kita udah bahas. Ini misalkan lupa nggak baca tasyahud awal. Terus dia udah berdiri, sudah baca bismillah, kemudian ada yang ngingetin. Kalau balik lagi untuk tasyahud yang pertama tadi, maka sholatnya batal. Kita udah bahas itu ya. Nah ini sudah baca Al-Fatihah, kemudian dia ngulang lagi takbir yang 7 tadi, maka ini sholatnya batal. Gitu. Kalau yang paham terus aja udah, kan itu sunnah. Terus aja baca Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian setelah sujud yang terakhir kita berdiri untuk melaksanakan sholat rakaat yang kedua. Nah itu namanya takbiratul qiyam. Setelah takbiratul qiyam sunnahnya membaca takbir 5 kali. Berarti dengan takbiratul qiyam 6 kali. Kalau biasanya kan diingatkan ya tata cara pelaksanaan sholat id. Sebenarnya nggak perlu amat sih. Itu sama dengan nasihatin imam. Kalau imam kan udah paham. Kalau makmum udah ngikutin aja dah. Tinggal ngikutin imam aja. Imam takbir, makmum pasti takbir. Sebenarnya. Cuma nggak apa-apa untuk mengingatkan. Sebenarnya penting nggak penting itu. Sama dengan ngingetin imam. Kalau imam udah pasti paham. Gitu. Kalau paham juga berarti ya jangan ngimamin.
Kemudian wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Kemudian melaksanakan khutbah, 2 khutbah setelah selesai 2 rakaat. Jadi kalau sholat Jumat, sholat dulu atau khutbah dulu? Khutbah dulu baru sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Apa hukumnya khutbah di sholat Id? Wajib apa sunnah? Sunnah. Sholatnya aja sunnah, khutbahnya juga sunnah. Tapi biasanya nih karena sunnah, akhirnya jamaah setelah sholat langsung pergi. Jangan. Kalau mau sempurna, emang ada hadis. Kalau mau dengerin, kalau mau pulang, ya pulang saja. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang membolehkan setelah sholat untuk pergi. Tapi sayang sekali, setahun sekali dan hanya sebentar. Kenapa kita nggak sempurnakan saja dengan mendengarkan 2 khutbah? Tapi alhamdulillah di kita yang sudah berjalan, alhamdulillah jamaah bertahan sampai selesai 2 khutbah. Berarti itu menyempurnakan pelaksanaan sholat Id berikut 2 khutbah setelahnya. Nah, fi ibtidai al-ula tis'an. Yakburu fi ibtida'il ula tis'an. Wilaan. Jadi khotib itu dianjurkan ketika memulai khutbahnya itu bertakbir sebanyak 9 kali. 9 kali secara berkesinambungan, berurutan. Wa yakburu fi ibtida'is saniyah. Nah, di khutbah yang kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Ini sunnahnya. Wilaan, berurutan. Walau fasala bainahuma bitahmid wa tahlil wa thana kana hasanan. Kalau disela dengan tahmid, tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, kayak gitu. Allahu akbar wal alhamdulillahi katsira, boleh. Asalkan tidak lama-lama. Itu boleh.